Shalom, saya Yohana. Kali ini hendak berbagi penjelasan tentang pelayanan yang merupakan salah satu tugas panggilan gereja. Dan saya akan menunjukkan contoh bentuk kegiatan nyata pelayanan yang telah saya lakukan di dalam masyarakat. Sebelumnya, apa itu pelayanan? Pelayanan adalah aktivitas seseorang atau kelompok, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memenuhi kebutuhan. Gereja menjadi salah satu bentuk nyata dan tugas yang dapat kita lihat di dalam memberikan pelayanan yang memegang otoritas bahwa Kristus sebagai Tuhan dan Kepala Gereja. Dalam buku yang berjudul Gereja Kristen dalam Pelayanan, gereja menjadi contoh yang hidup bagi dunia bahwa Allah sanggup menyelamatkan manusia dari dosa melalui Kristus sebagai Kepala Gereja. Contoh yang hidup itu adalah kita umat yang telah diselamatkan Allah, yang diberi tanggung jawab dan hak istimewa untuk melayani dunia sebagaimana Tuhan melayani kita. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9, gereja adalah umat kepunyaan Allah yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya. Inilah tugas panggilan gereja. Dalam buku 5 dokumen keesaan gereja, tugas panggilan gereja adalah kelanjutan dari misi Yesus Kristus yang telah diutus oleh Allah untuk menyelamatkan dunia dan memperdamaikan segala sesuatu dengan Allah, yaitu memerangi segala kelemahan, ketidakadilan, dan membawa serta membantu sesama untuk mengetahui akan berita keselamatan tersebut melalui disiplin yang dijalankan oleh gereja. Berkhof 2008. Sebagai bentuk nyata, saya sebagai mahasiswa yang telah melakukan pelayanan di salah satu tempat yaitu Bimbel Remnan, pertama, saya dan kelompok melakukan kerja bakti bersama. Saya melihat ruangan dan fasilitas yang sudah berdebu, beruangan yang kurang sedap, sehingga kami berinisiatif terlebih dahulu melakukan kebersihan. Dengan hal ini, anak-anak menjadi lebih nyaman dalam belajar. Kedua, saya mengajar anak kelas SMP dengan mata pelajaran matematika. Selain itu juga saya sharing berbagi tentang cara mengatur keuangan yang berkaitan dengan jurusan saya yaitu ekonomi. Ketiga, kami melakukan seminar rohani, yaitu bernyanyi bersama, berbagi materi tentang gereja, berdoa, dan sharing di dalam grup. Anak-anak begitu senang, dan kami juga bersyukur dapat berbagi dan melayani mereka. Dari teori dan pelayanan yang telah saya lakukan, saya berefleksi, diajar, dan diajak untuk membuka diri dan melihat apa sebenarnya esensi dan makna melayani. Bukan hanya sekedar tugas, tetapi sudah menjadi hak istimewa yang Tuhan berikan, sebagaimana Ia juga telah melayani saya sebagai manusia berdosa. Ketika melakukan pelayanan, tentu tidak terlepas dari istilah tantangan dan juga mungkin rasa lelah. Sebagai contoh, ketika saya mengajar anak SMP dengan berbagai tingkat pemahaman yang berbeda-beda, ini menjadi salah satu hal yang saya pikirkan terkait bagaimana strategi supaya pembelajaran dapat menjangkau semua anak. Oleh karena itu, saya simpulkan pelayanan tidak terlepas dari tantangan atau kesulitan yang mungkin akan muncul. Tetapi secara tidak sadar, hal tersebut semakin mendewasakan dan mendorong saya untuk tetap belajar dan bergantung pada Tuhan. Menurut Einar 2006, pelayanan adalah untuk memberdayakan atau empower, bukan memperdayakan untuk kepentingan kita. Saya manusia yang sudah ditebus oleh darah Kristus dan hidup oleh karunia-Nya, mestinya harus saya hargai dan berjuang untuk meningkatkan kehidupan supaya tantangan tersebut dapat teratasi. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk dapat lebih belajar dengan baik, sehingga saya dapat berbagi dan sharing dengan sesama. Dan yang lebih utama tetap meminta tuntunan dari Tuhan dan membangun hubungan dengan Dia setiap harinya melalui membaca Alkitab. Saya juga harus melatih diri saya, terutama sebagai calon guru, untuk menjadi pelayan yang taat, sabar, dan berpengharapan.